Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan tugas kelompok data mining ini. Baik, selanjutnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok ini. Yang pertama ada saudari Ida Mariani, lalu ada saudari Laili Nur Aziza, lalu yang ketiga ada saudari Indri Agustin, lalu dengan saya sendiri Arif Gunawan. Baik, dalam kesempatan kali ini tugas yang akan kami presentasikan yaitu mengenai clustering Cummins persebaran COVID-19 di Indonesia menggunakan Orange Data Mining. Seperti yang telah kita alami sebelumnya, di tahun 2019 adalah awal mulanya muncul wabah penyakit yang melanda dunia saat ini yang disebut dengan virus COVID-19. Virus tersebut bermula dari Wuhan dan kini ditetapkan sebagai pandemi. Permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana mengetahui penyebaran COVID-19 di Indonesia berdasarkan data provinsi. Karena terdapat beberapa daerah yang mempunyai kasus persebaran yang tinggi sehingga dibutuhkan peningkatan pelayanan dan protokol kesehatan pada daerah tersebut dibandingkan dengan wilayah yang daerah penyebarannya agak rendah ya. Lalu tujuan dari materi ini adalah kami mencoba untuk mengelompokkan data penyebaran COVID-19 di Indonesia menggunakan 1. Metode clustering dalam mengelompokkan data penyebaran COVID-19, menggunakan algoritma Cummins. Lalu berdasarkan pengelompokan data yang dilakukan, maka metode Cummins ini dapat mengelompokkan daerah penyebaran COVID-19 di Indonesia. Dan menggunakan software Orange Data Mining untuk pengolahan data dan visualisasinya. Landasan teori, metode, dan algoritma yang kami gunakan yaitu clustering. Cluster merupakan sekelompok entitas yang memiliki kesamaan dan memiliki perbedaan dengan entitas dari kelompok lain. Everett 1980. Cluster berguna untuk mengelompokkan objek-objek data yang memiliki kemiripan ke dalam satu grup dan yang berbeda dikelompokkan ke dalam grup lainnya. Semakin besar tingkat kemiripan atau similarity atau homogenitas di dalam satu grup dan semakin besar tingkat perbedaan di antara grup, maka semakin baik atau lebih berbeda clustering tersebut. Lalu algoritma clusteringnya adalah Cummins, K-Medoids, Hierarchical Clustering, dan dalam kasus ini kami menggunakan algoritma yang Cummins. Dikarenakan metode Cummins merupakan metode yang cukup populer, mempunyai keakuratan data yang cukup baik. Metode ini juga dapat digunakan dalam kuantitas yang besar dan praktis tanpa harus memperhatikan urutan objek. Solihah 2021. Cummins Clustering. Cummins Clustering adalah metode untuk mengelompokkan item ke dalam kelompok di mana K adalah jumlah kelompok yang diinginkan. Kelompok atau cluster dibentuk dengan meminimalkan jumlah dari Euclidean distances di antara data dengan titik pusat atau centroid yang berkorespondensi. Centroid adalah titik pusat data. Dalam hal ini kita mengasumsikan rata-rata vektor sebagai centroid. Lalu, setiap cluster diasosiasikan dengan centroid. Setiap titik ditandai ke cluster dengan centroid terdekat. K menandakan jumlah cluster yang akan terbentuk. Nah, ini ada ilustrasi Cummins pada gambar di samping ini. Dari gambar tersebut, titik hitam menyatakan data, garis merah menyatakan partisi atau pemisah, titik biru merepresentasikan titik pusat atau centroid yang mendefinisikan suatu partisi. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kemudian untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami, Saudari
Laili. Dipersilahkan. Ya, terima kasih banyak waktunya Mas Arif. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai clustering K-means persebaran COVID-19 sesuai dengan kasus yang kelompok kami ambil. Next. Ini adalah tahapan yang dilakukan. Yang pertama adalah pengumpulan data, yang kedua adalah perumusan masalah, yang ketiga adalah clustering, dan yang keempat kita melakukan evaluasi. Next. Data, pengumpulan data. Data sendiri, datasheet ini kami ambil dari antaranews.com, yaitu data perkembangan COVID di Indonesia per provinsi di tanggal 14 Mei 2022. Di sini kita bisa melihat data-data dari setiap provinsi itu, data-data yang dirawat, yang terkonfirmasi sembuh, dan juga yang meninggal. Next. Untuk perumusan masalah sendiri, kita yang pertama itu sebagai upaya pencegahan dan monitoring perkembangan COVID-19 di Indonesia. Walaupun sekarang sudah mulai turun, tapi tetap saja kita harus tetap memonitoring perkembangan COVID-19 di Indonesia. Kelompok kami melakukan clustering dengan menggunakan metode K-means clustering untuk mengetahui provinsi di Indonesia yang terdampak dengan mengelompokkan kategori pengelompokan rendah, tinggi, dan sedang. Yang kedua itu diharapkan dengan adanya pengelompokan data persebaran kasus COVID-19 ini menggunakan metode K-means dapat membantu dalam penentuan keputusan yang tepat, seperti pemberian himbauan atau penyuluhan kepada daerah dengan kategori khusus yang tinggi dan membantu meminimalisir penyebaran virus corona. Next. Ini adalah di sini ini ada langkah-langkah metode K-means clustering menurut Bastian 2018. Yang pertama adalah menentukan jumlah cluster K yang diinginkan. Jadi cluster ini kita bisa menentukan minimal 2, 3, 4, atau 5, itu terserah kita. Yang pertama kita bebas. Yang kedua adalah menentukan centroid awal secara acak. Kita bisa menentukan centroid secara acak sesuai dengan K yang diinginkan. Misalkan kita menentukan clusternya 2, berarti kita menentukan 2 centroid acak. Jika kita menentukan kita ingin mengklasterkan 3 kelompok, berarti kita menentukan centroid awal itu berarti 3 data. Data centroid ini diambil dari data yang kita dapat, datasheet yang kita dapat secara acak. Yang ketiga adalah menghitung jarak setiap data ke masing-masing centroid menggunakan persamaan Euclidean distance yang ditunjukkan pada persamaan berikut, di mana DI K adalah jarak input ke I terhadap centroid ke K, XIJ adalah input ke I variabel ke J, dan UK J adalah centroid baris ke I kolom ke J. Kita masukkan ke dalam rumus tersebut. Nanti untuk lebih jelasnya akan saya jelaskan di Excel ya, untuk mempercepat dalam perhitungan. Selanjutnya yaitu memasukkan data ke suatu klaster yang memiliki jarak centroid terdekat. Setelah kita memasukkan ke dalam rumus tersebut, akan diketahui daerah ini, provinsi ini memiliki jarak centroid terdekat yang kemana, apakah ke C1, C2, atau C3. Jarak terdekat ini adalah centroid yang memiliki nilai terkecil, itu yang terdekat. Jadi kita mencari yang paling minimal dari jarak yang mendekati, berarti kita yang cari yang terkecil. Yang selanjutnya adalah update centroid yang dihasilkan dari rata-rata input yang telah dikelompokkan. Setelah kita mengetahui bahwa misalkan provinsi A lebih dekat dengan centroid yang A, centroid 1 atau 2 atau 3, kita mengelompokkan. Berarti yang lebih dekat centroid 1 daerah apa aja, yang lebih dekat dengan centroid 2 daerah apa aja, yang lebih dekat dengan centroid 3 daerah apa aja, kita kelompokkan. Kemudian kita total semuanya dan kita bagi dengan jumlah data klasternya. Misalkan dari klaster ditentukan klaster 1 ini terdapat sudah didapat pengelompokan dapat 5 data, berarti dibagi 5. Untuk misalkan C2 itu dapatnya 30 data, berarti dibagi 30 dan seterusnya. Kemudian yang F adalah kembali ke langkah C, menghitung lagi jarak setiap centroid sehingga nilai centroidnya tidak berubah. Jadi data-data pengelompokannya tidak berubah, baru itu selesai. Jika tidak, maka kita akan iterasi terus sampai dengan datanya sudah tidak berubah. Next, kita langsung aja ke Excel-nya ya, untuk prakteknya, untuk lebih jelasnya.
Selanjutnya, kita masuk ke dalam Excel. Ini adalah tahapan algoritma clustering pada K-means penyebaran COVID-19 di Indonesia. Langkah pertama adalah menentukan K. Nilainya ini bebas sejumlah klaster yang ingin kita bentuk. Misalkan di sini kita ingin membentuk 3 klaster. Jadi K sama dengan 3. Kemudian kita membangkitkan nilai random untuk pusat klaster awal atau centroid sebanyak K. Karena tadi K kita memilih 3, maka kita harus memilih data acak sebanyak 3 data. Di sini kami sudah memilih 3 data. Yang pertama yaitu data Jawa Barat, Jawa Timur, dan juga Nusa Tenggara Barat. Kita sekarang mempunyai 3 random awal centroid, yaitu kita anggap itu klaster 1, C1, C2, dan C3. Data-data ini diambil secara acak, yaitu tadi dari Jawa Barat, NTB, dan Jawa Timur. Ini kita ambil. Terima kasih. Untuk selanjutnya adalah kita menghitung jarak setiap data input terhadap masing-masing centroid menggunakan rumus jarak Euclidean hingga ditemukan jarak yang paling dekat dari setiap data dengan centroid. Ini adalah rumusnya, kita memakai rumus di bawah ini. Jadi sebelumnya kita sudah mendapatkan 3 centroid acak, yaitu C1, C2, dan C3. Kemudian kita harus menghitung jarak terdekat untuk setiap data dengan 3 centroid yang kita dapat. Jadi kita harus menghitung C1, C2, dan C3. Nilai ini dapat dari mana? Kita memasukkan rumus di atas ini. Misalkan untuk DKI Jakarta, kita harus menentukan C1, C2, C3. Jawa Barat juga sama, kita harus menentukan C1, C2, dan C3. Ini ada 34 data, jadi setiap data, setiap provinsi itu kita harus menentukan jarak terdekat dari masing-masing centroid. Kita tulis C1, C2, C3. Misalkan kita contohkan untuk Jakarta ya. Jakarta untuk C1-nya kita masukkan ke dalam rumus, yaitu akar dari karena yang kita cari adalah C1 atau centroid pertama, kita memakai data yang atas nih ya, yang centroid pertama. Yaitu berarti 566, 566 dikurangi 71, akar dari 566 dikurangi 71 kuadrat ditambah ini 1.248.572 dikurangi 575.716 kuadrat ditambah 1.232.728 dikurangi 544.027 kuadrat ditambah 15.278 dikurangi 31.618 kuadrat. Hasilnya adalah ini. Nah, kita bisa lihat ini adalah rumus Excel-nya. Untuk C2 sama, rumusnya sama, cuma bedanya kita pakai centroid yang kedua. Jadi, kita tetap sama, akar dari 566 dikurangi dengan 166 kuadrat ditambah dengan 1.248.572 dikurangi 36.063 kuadrat ditambah 1.232.728 dikurangi 34.996 kuadrat ditambah 15.278 dikurangi 15.781 kuadrat. Hasilnya ini. Untuk C3 sama, cuma kita pakai ini dan datanya tetapi yang pakai klaster 3. Untuk langkah selanjutnya yaitu yang keempat, mengklasifikasikan setiap data berdasarkan kedekatannya dengan centroid. Jadi ketika kita sudah menemukan jarak terdekat dari setiap centroid C1, C2, dan C3 ini, kemudian kita mengklasifikasikan setiap data berdasarkan kedekatannya dengan centroid atau jarak yang terkecil. Jadi, misalkan DKI Jakarta, ini kita mencari jarak yang terdekat. Jadi, masuk ke centroid 1, centroid 2, atau centroid 3. Caranya yaitu jarak terdekat itu adalah yang
jarak yang paling kecil. Jadi kita misalkan DKI Jakarta dari 3 data ini, C1 yaitu 962.970, C2 itu 1.704.390, C3 itu 202.858. Jadi jarak terdekat ini adalah nilai yang paling kecil, berarti jarak terdekatnya adalah lebih dekat ke sentroid 3 yaitu 202.858. Begitu pula untuk data berikutnya, misalkan Jawa Barat ini yang paling mendekati berarti C3. Untuk Jawa Tengah yang paling kecil ini berarti lebih dekat ke C1. Jawa Timur lebih dekat ke C1. Dan untuk yang lainnya, misalkan yang lainnya ini ternyata lebih dekat ke C2. Jadi di sini kita sudah bisa mengklasifikasikan data ini paling dekat dengan sentroid mana. Jadi kita bisa lihat di sini DKI Jakarta dan Jawa Barat ini lebih dekat ke sentroid 3. Jadi kita masuk klaster 3. Jawa Tengah dan Jawa Timur itu masuk ke klaster 1 karena lebih dekat ke sentroid 1. Sedangkan yang provinsi lainnya, 30 provinsi lainnya ternyata masuk ke dalam klaster 2. Kemudian karena kita memperbaharui nilai-nilai sentroid baru yang diperoleh dari data klaster yang bersangkutan dengan menggunakan rumus di bawah ini. Tadi kita sudah mendapatkan klaster 1 itu Jawa Tengah, Jawa Timur. Kita jumlahkan datanya. Ini yang dirawat dan di Jawa Tengah dan Jawa Timur berapa, kita bagi dengan jumlah datanya. Karena klaster 1 ada 2 data, maka dibagi dengan 2. Untuk klaster 2 ini kita jumlahkan semua juga datanya ke bawah. Klaster 2 ini ada 30 provinsi. Total penjumlahan itu kita bagi dengan jumlah datanya. Jumlah data di klaster 2 adalah 30. Ini hasilnya. Dan untuk klaster ketiga, kita punya DKI Jakarta dan juga Jawa Barat. Kita jumlahkan yang dirawat, yang terkonfirmasi berapa, yang sembuh berapa, meninggal berapa. Kita jumlahkan, kita bagi jumlah datanya. Ini kebetulan klaster 3 ada 2 data. Berarti, setelah kita masukkan rumus di sini, kita sudah dapat sentroid baru. Jadi klaster C1 sentroid baru datanya adalah ini, untuk C2 adalah yang ini, dan yang ketiga adalah ini. Jadi sehingga dari situ kita sudah memperoleh data sentroid yang terbaru. Kemudian langkah selanjutnya adalah melakukan perulangan dari langkah ketiga sampai dengan kelima sampai anggota tiap klaster tidak ada yang berubah. Jadi kita kembali ke langkah ketiga. Kita kan sudah dapat nih ya sentroid yang baru. Kalau yang pertama tadi kan kita acak. Kalau yang kedua ini kita sudah mendapatkan sentroid yang baru. Kita masukin lagi langkah ketiga, yaitu kita menghitung ulang, tapi datanya dengan sentroid yang baru. C1, C2-nya dengan sentroid yang baru. Nanti kita lihat hasilnya, apakah hasilnya itu sama dengan hasil yang sebelumnya. Tadi kita kan sudah mendapatkan data, jadi misalkan data pengelompokan klaster ya, kita sudah dapat provinsi ini masuk klaster mana, provinsi ini masuk klaster mana, dan dengan sentroid yang baru, kita masukkan rumus yang baru, apakah menghasilkan data yang sama. Ternyata setelah kita coba, ternyata menghasilkan datanya sama atau data tidak berubah. Jadi dapat dikatakan bahwa pengelompokan itu sudah benar dan cukup dilakukan iterasi sebanyak 2 kali. Karena jika ternyata iterasi kedua itu datanya berubah, kita perlu untuk melakukan iterasi ketiga. Caranya sama, dengan melakukan perulangan langkah ketiga dan kelima sampai setiap anggota tiap fraksi tidak ada yang berubah. Karena kami sudah menghitung pada iterasi kedua data sudah tidak berubah, maka stop pada iterasi kedua. Kemudian next kita kembali ke PowerPoint.
Ya, setelah kita menghitung secara Excel, kita ternyata sudah menghasilkan data sebagai berikut. Jadi tadi kita sudah menentukan klasternya 3, menentukan nilai centroid awalnya, menghitung jaraknya, memasukkan data klaster yang memiliki jarak centroid terdekat, dan ternyata hasilnya adalah tidak berubah setelah iterasi kedua. Jadi ternyata kita next ya, dari hasilnya itu kita bisa melihat bahwa dengan 3 klaster kita stop pada iterasi kedua. Klaster ini kita mempunyai 3 klaster. Klaster ketiga memiliki 2 data, yaitu DKI Jakarta dan Jawa Barat. Klaster ke-1 kita memiliki 2 data, yaitu Jawa Tengah dan Jawa Timur. Klaster ketiga kita mempunyai 30 data, yaitu 30 provinsi lainnya yang bukan di klaster 1 dan juga klaster 3. Setelah itu, apakah sudah selesai? Ternyata salah satu masalah yang dihadapi pada proses clustering adalah pemilihan jumlah cluster yang optimal. Sehingga hasil yang diperoleh di atas masih perlu diuji apakah sudah optimal dengan 3 cluster. Cara mengujinya adalah menurut Kaufman and Rousseff memperkenalkan suatu metode untuk menentukan jumlah cluster yang optimal. Metode ini disebut dengan silhouette measure. Next. Silhouette Index atau SI merupakan salah satu metode yang berfungsi sebagai penguji kualitas dari suatu klaster. Nilai SI memiliki range dari -1 sampai 1. Nilai SI semakin baik jika mendekati 1. Berarti lebih positif itu bagus ya. Berarti kalau negatif berarti sebenarnya klasternya itu lemah atau buruk atau kurang baik. Untuk lebih jelasnya nanti mungkin nanti akan lebih dijelaskan oleh teman saya Saudara Ida untuk pengujian silhouette index ini di data orange. Demikian yang saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Saudara Indri. Untuk Saudara Indri dipersilahkan. Terima kasih. Terima kasih Kak Lele, akan saya lanjutkan untuk mempresentasikan perihal aplikasi data orange. Nah, data mining merupakan salah satu teknik implementasi dari machine learning yang saat ini banyak digunakan di berbagai bidang. Data mining menjadi salah satu primadona teknik permodelan dan pengambilan keputusan berdasarkan data yang dapat menghasilkan insight dan forecast yang dapat membantu kita di kehidupan sehari-hari. Nah, data mining merupakan proses ekstraksi pola-pola dan model-model dari data dalam jumlah besar yang merupakan perpaduan dari ilmu matematika, statistika, dan komputer. Data mining menjadi salah satu hal yang penting dilakukan karena pada zaman informasi 4.0 ini, manusia memiliki kumpulan data yang sangat banyak, tetapi sebagian besar data tersebut tidak dapat diolah dengan teknik tradisional yaitu big data. Diperlukan suatu cara untuk dapat mengolah data dalam jumlah besar, khususnya untuk mencari informasi dalam kumpulan data yang banyak. Nah, apa itu data orange? Yang orange adalah software open source untuk pengolahan data analitik dan data mining. Nah, Orange merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh University of Ljubljana dengan target menghadirkan sebuah aplikasi untuk mengolah data secara visual tanpa perlu pengalaman membuat program sebelumnya. Nah, untuk pada Orange ini, untuk melakukan data mining, kita akan menggunakan sistem widgets. Setiap widget punya fungsinya masing-masing dan dapat menerima input atau mengeluarkan output. Nah, data mining akan membantu kamu dalam menyusun data mentah, merumuskannya, serta mengenali berbagai pola, anomali, atau korelasi yang menghasilkan wawasan bermanfaat bagi strategi bisnis. Untuk melakukan proses tersebut, kamu dapat memanfaatkan berbagai rekomendasi tools dan aplikasi data mining berikut ini. Yang pertama adalah RapidMiner, yang kedua ada Xplenty, yang ketiga ada DataWatch, yang keempat Oracle Data Mining, selanjutnya K-Nime, selanjutnya juga ada Orange, selanjutnya ada SAS Data Mining, dan ada WK. Orange merupakan tool terbaik untuk visualisasi data yang cocok digunakan untuk data mining dan machine learning. Data yang masuk ke Orange dapat dengan cepat diformat ke pola yang diinginkan dan dengan mudah dipindahkan ke tempat yang diperlukan dengan hanya memindahkan komponen yang disebut widget. Aplikasi ini juga memungkinkan kamu
membuat keputusan cerdas yang lebih singkat dengan membandingkan dan menganalisis data dengan cepat. Nah, itu tuh adalah kelebihan data Orange. Untuk selanjutnya itu adalah Orange Data Mining merupakan suatu aplikasi berjenis visual programming yang dapat membantu kita melakukan proses data mining. Orange dapat melakukan beberapa teknik data mining tanpa menuntut skill coding penggunanya. Nah, kami menggunakan aplikasi Orange untuk melakukan clustering persebaran COVID-19 di Indonesia, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Ida. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih teman-teman atas kesempatannya. Nah, baik, saya akan coba untuk menjelaskan secara singkat penggunaan aplikasi Orange untuk clustering daerah penyebaran COVID-19 di Indonesia menggunakan algoritma Cummings. Oke, untuk langkah pertama tentunya kita siapkan dulu aplikasi Orange-nya. Nah, ini kita dapat download dari orangedatamining.com, kemudian kita install ya. Nah, kemudian selanjutnya kita adalah menyiapkan data. Nah, ini dia, data COVID. Nah, untuk data ini kami download dari halaman situs antaranews.com per 14 Mei tahun 2022. Nah, kita downloadnya format Excel, masih dalam format Excel ya. Kemudian kita ganti formatnya menjadi CSV seperti ini. Oke. Langkah selanjutnya kita buka aplikasi Orange-nya. Oke. Kemudian kita drag file. Nah, kita double klik. Nah, ini data yang tadi kita sudah siapkan, kita buka. Oke. Nah, di sini terlihat ada 5 kolom ya. Ada kolom provinsi, ada yang meninggal, sembuh, terkonfirmasi, dan dirawat. Kita close saja. Kemudian kita tarik garis. Nah, ini ada pilihannya. Ada data table. Nah, data table ini kita mau lihat apa aja sih isinya. Tadi ada 5 kolom ya. Ada provinsi, ada dirawat, terkonfirmasi, sembuh, dan meninggal. Ini ada 34 provinsi. Oke. Kemudian setelah itu kita bisa select kolom. Jadi kita di sini bisa memilih kolom mana saja yang mau kita pakai atau yang tidak kita pakai. Sini caranya. Kita misalkan mau clustering yang terkonfirmasi dengan yang meninggal, atau mau kita semuanya. Nanti kita masukin semuanya ya. Kita bisa select kolom. Oke, untuk selanjutnya kita gunakan algoritma Cummings. Dari sini kita bisa langsung, nah ini ada Cummings. Oke, kita double klik. Nah, di sini ada cluster. Jadi nanti kita bisa menentukan berapa cluster sih. Ini ada 5 cluster atau kita buat 3 cluster. Oke, kita buat 3 cluster dulu. Kemudian kita mau lihat hasilnya menggunakan scatter plot ya. Ini dia. Scatter plot. Double klik. Nah, di sini bisa terlihat ya. Ada berapa cluster di sini sudah dengan algoritma Cummings ini bisa langsung dibuatkan berapa cluster oleh Cummings-nya. Ini ada cluster C1, C2, C3. Nah, kita juga bisa melihat perbandingan antara garis X-nya ini yang sembuh. Kita bisa memilih ya mau terkonfirmasi, antara terkonfirmasi dengan yang meninggal. Di sini X-nya terkonfirmasi, Y-nya meninggal, atau terkonfirmasi dengan yang sembuh. Sini. Oke. Kemudian misalkan meninggal dengan yang sembuh. Nah, kita bisa lihat di sini ada 3 klaster ya. Klaster yang pertama, klaster yang kedua, kemudian klaster yang ketiga. Nah, di sini kita warnai yang klaster. Oke. Setelah itu, nah kita bisa cek apakah klaster yang tadi kita buat, 3 klaster tadi ya dari Cummings itu,
apakah masih sesuai dengan data atau tidak, maka kita bisa gunakan silhouette. Nah, di sini untuk menguji apakah klaster yang tadi kita buat itu sudah sesuai dengan data ya. Tadi kan klasternya dibuat 3 klaster. Nah, kita cek dulu nih dengan silhouette plot. Oke, dengan 3 klaster tersebut, klaster 1, klaster 2, dan klaster 3, ternyata grafiknya masih positif semua ya. Ini masih dalam positif, tidak negatif. Oke, coba berarti tadi yang klaster yang kita buat tadi 3 itu masih sesuai. Kalau misalkan kita buat klasternya 4, oke, kita lihat dulu ya. Kalau klasternya 4 juga, dia masih masuk ya. Masih masuk nih, masih positif. Oke, kalau misalkan ini ada 5 klaster. Kita cek klaster 1, 2 sampai 5 masih yang positif. Oke. Kalau misalkan ini 6 klaster. Gimana? Tuh, kalau misalkan dia itu ada 6 klaster, C1, C2, C3, C4, C5, dan C6, ini ada yang berada di area negatif. Berarti kalau kita membuat 6 klaster itu sudah tidak sesuai lagi. Nah, kita buat karena tadi bisa 4 atau 5. Kalau misalkan kita buat 4 klaster, kita cek lagi di scatter plotnya. Nah, ini ada 4 klaster ya. Klaster 1, kemudian klaster 2, kemudian klaster yang ketiga ini, kemudian ini klaster 4. Kalau kita buat klaster 4 secara wilayah, secara persebarannya, ini masih berdekatan, ini berdekatan. Jadi kalau misalkan kita buat 4, sepertinya kurang tepat. Apalagi kalau misalkan kita buat klasternya 5. Oke, kita klaster 5. Nah, di sini juga klaster yang kelima kan yang ini. Ini juga masih dalam wilayah yang berdekatan seperti ini. Maka hemat kami kita buat klasternya itu cukup 3 ya. Nah, di sini ada yang wilayah 1 berdekatan, ini 2, ini 3. Jadi klasternya dibuat C1, kemudian C2, kemudian yang C3. Nah, C1 itu ini antara yang meninggal dengan yang sembuh ya. Nah, untuk C1 itu adalah wilayah DKI Jakarta. Kemudian yang ini juga Jawa Barat. Jadi Jawa Barat dengan DKI Jakarta itu masuk ke dalam klaster pertama. Kemudian yang klaster yang kedua itu adalah Jawa Timur dengan satu lagi Jawa Tengah. Nah, selain 4 provinsi ini, dia berada di wilayah ini misalkan adalah Nusa Tenggara Timur, itu termasuk dalam klaster yang ketiga. Seperti itu. Baik. Selanjutnya, kita juga bisa melihat Cummins itu dalam net prediction ya. Nah, kita bisa lihat datanya. Jadi yang mana sih masuk C1, C2, C3. Nah, di situ ada keterangannya, ada klasternya. Provinsi DKI Jakarta itu termasuk klaster pertama, Jawa Barat klaster pertama, Jawa Tengah klaster ketiga, Jawa Timur klaster ketiga juga. Selain itu masuknya ke klaster kedua. Ini untuk prediction. Kemudian kita juga bisa melihat juga dari Cummins, kita bisa lihat ya distributionnya ya. Nah, kita cek distributionnya. Nah, ini yang distribution, bisa melihat grafik distribusi antara klaster pertama, klaster kedua, dengan klaster ketiga. Ini kita bisa kecilkan hasil grafiknya. Oke, seperti ini. Jadi ini grafik untuk yang terkonfirmasi. Itu untuk klaster yang pertama. Di sini kita bisa naikkan. Oke, jadi klaster yang pertama itu
dia berada di antara 1 sampai 1,2, kurang dari 1,2 ya. Kemudian ada C3 ada di sini. Kemudian ada C2-nya, ini paling banyak. Klaster yang kedua itu klaster yang paling banyak itu di antara kurang dari 0,2 sampai kurang dari 0,4. Ini untuk yang meninggal, ini untuk yang dirawat, ini yang sembuh, ini distribusinya, grafiknya. Oke, kemudian untuk yang terakhir kita akan lihat ini. Oke, nah box plot itu untuk apa sih? Nah, ini untuk melihat sentroid atau mediannya ya. Ini untuk klaster yang pertama itu mediannya berapa, klaster yang kedua mediannya berapa, klaster yang ketiga mediannya berapa untuk yang terkonfirmasi, kemudian untuk yang meninggal, yang dirawat. Nah, ini untuk klaster ya. Klaster yang pertama, nah ini seperti ini. Untuk melihat jarak antara batas bawah dengan mediannya atau sentroidnya. Oke. Mungkin cukup sekian. Oke, baik. Untuk selanjutnya, kami akan menjelaskan hasil clustering kami menggunakan Orange Data Mining untuk persebaran COVID-19 di Indonesia. Nah, di sini ada tahapannya yaitu get data, kemudian pilih data atau kolom atau select kolom. Nah, ini algoritma yang adalah kita gunakan K-means. Outputnya nanti disajikan dalam scatter plot, ada prediction, ada box plot, dan distribution. Next. Nah, ini untuk get data atau pengambilan data dari file CSV yang sudah di-download. Di sini ada 5 kolom dan 34 baris. Oke, next. Proses validasinya. Secara default, kami akan membuatkan 3 klaster. Kemudian kita akan validasi apakah 3 klaster tersebut sudah sesuai dengan data. Caranya dengan memakai silhouette score. Nah, silhouette score sendiri itu menghitung seberapa mirip sih suatu data dengan klasternya dibanding dengan klaster lainnya. Apakah data itu betul-betul masuk ke klaster tersebut atau ternyata masuk ke klaster lain. Nah, jika grafiknya semua klaster berada pada nilai positif, seperti pada slide, berarti sudah betul bahwa tidak ada yang masuk ke klaster lain, gitu. Kemudian next. Nah, jika grafik ternyata ada di nilai negatif, berarti kemungkinan ada data atau klaster satu yang masuk ke klaster lainnya, seperti itu. Kemudian next. Nah, di sini outputnya bahwa kami membuat 3 klaster yang sudah sesuai dengan data ya, sudah divalidasi dengan silhouette score. Untuk klaster yang pertama itu adalah kelompok yang jumlah kasus sembuh tinggi dan kasus meninggalnya sedang, yaitu Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kemudian next, untuk klaster yang kedua itu adalah kelompok dengan jumlah kasus sembuh dan meninggal itu rendah, itu ada 30 provinsi. Kemudian next, itu ada klaster yang ketiga, itu adalah kelompok dengan jumlah kasus sembuhnya sedang dan kasus meninggalnya tinggi, itu di DKI Jakarta dan Jawa Barat. Nah, kemudian next. Nah, outputnya kita sajikan dalam scatter plot. Nah, nanti dari scatter plot ini nanti kelihatan, nanti terlihat mana yang termasuk klaster pertama, klaster kedua, dan klaster ketiga. Oke, next. Output selanjutnya yaitu distribution, yaitu berupa grafik. Nah, nanti kita bisa sajikan berupa grafik, bisa kita lihat C1 itu nilai berapa, C2 dan C3. Nah, di sini terlihat bahwa C2 itu paling banyak jumlahnya ya, karena ada 30 provinsi. Kemudian next, itu adalah output prediction. Nah, output ini disajikan dalam bentuk kolom. Jadi nanti provinsi mana saja sih yang termasuk ke dalam klaster pertama, klaster kedua, dan klaster ketiga. Oke, next. Nah, untuk output berupa box plot itu kita bisa melihat jarak antara kuartil pertama, terus kemudian median dan kuartil ketiga dari datanya. Baik, cukup sekian dari saya. Untuk selanjutnya kesimpulan akan disampaikan oleh Indri. Silahkan. Terima kasih. Nah, untuk kesimpulannya berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa pertama,
Algoritma K-means dapat digunakan untuk clustering daerah penyebaran COVID-19 di Indonesia. Yang kedua, hasil clustering yang didapatkan yaitu terbagi dalam 3 cluster. Nah, yaitu klaster pertama adalah kelompok dengan jumlah seluruh kasus, jumlah kasus sembuh tinggi, dan jumlah kasus meninggal sedang. Dan klaster kedua adalah kelompok dengan jumlah seluruh kasus, jumlah kasus sembuh dan meninggal rendah. Dan yang klaster ketiga adalah kelompok dengan jumlah seluruh kasus, jumlah kasus sembuh sedang, dan jumlah kasus meninggal tinggi. Dan yang ketiga adalah dari hasil pengelompokan wilayah penyebaran COVID-19 di Indonesia tersebut dapat menjadi rujukan atau referensi kepada pihak berwenang dalam pengambilan keputusan terkait dengan penanggulangan penyebaran COVID-19 di Indonesia. Nah, untuk daftar pustakanya bisa kalian lihat sendiri. Kami mendapatkan semua materi ini berdasarkan ada 4 daftar pustaka. Yang pertama dataset COVID-19 dari antaranews.com, yang kedua ada Husdi Muisnanja 2022, itu adalah mengenai clustering daerah penyebaran COVID-19 di Indonesia menggunakan algoritma K-Medoids. Yang ketiga ada dari Andra Rizka Hamdani, implementasi metode K-means clustering dalam pengelompokan penyebaran COVID-19 di Surabaya. Dan yang keempat adalah tutorial data mining menggunakan Orange. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.